Nah sekarang kita akan pindah segmennya ke ular yang punya mental agresif tapi tidak berbisa sama sekali. Wih, enggak tuh. Nah kalau misalkan kita nggak ngambil gerakan yang tiba-tiba Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di konten sebelumnya kita udah belajar mengenal berbagai jenis ular. Mulai dari ular yang tidak berbahaya sampai ular yang cenderung pasif tapi punya bisa yang sangat mematikan. Di video kali ini levelnya bakal naik nih guys. Kita bakal berhadapan dengan ular yang punya karakter jauh lebih agresif. Bukan cuma itu, kali ini gue juga bakal belajar teknik handling yang lebih menantang. Karena sebagian besar prosesnya dilakukan langsung menggunakan tangan. Penasaran gimana cara menghandle ular-ular seperti ini dengan aman? Jangan skip videonya ya guys. Sekarang langsung aja kita mulai. Let's go. kita kenal ular yang tidak berbisa, tapi cepat. Oh gitu. Iya, ular jenis cincin emas, ular koros. Nah, kalau tadi kan kita main jumping nih, dari dasar kita pegang ular yang nggak berbisa dulu, mengenal jenis-jenis akuatik sama ball python. Nah, terus langsung kita ke ular pasif yang mematikan, viper. Nah, sekarang kita akan pindah segmennya ke ular yang punya mental agresif tapi tidak berbisa sama sekali. Nah, nanti sama Mang Engkus nih, mana Engkusnya? Tapi giginya sakit nggak? Cek saya sih enggak. Belum pernah kegigit sih, cek jadi saya mah mending digegel ku orek eta daripada be aku maung siga kieu tah. Iya dah. Deket tinggal diurut-urut ku maung tuh tinggal. Urang mah teu loba teuing da ku orek mah leutik teu urut teh ukur kieu tinggal itu. Berarti sakitan maung kali ya? Tah, orek mah. Ya jelas atuh nyerian maung atuh jauh. Mantap urang ku maung teu hayang ge. Aya kajen teuing ku orek. Sok korosna we kadi bareng. Simpen di dia. Ular yang sering ditemuin di sawah ya? Ya, banyak di sawah. Cuma orang kadang-kadang kan karena dia agresif, nyangkanya dia berbisa padahal mah enggak. Nah, ada cara lain untuk memperlakukan si ini dengan menggunakan hook juga. Jadi kalau tadi kan Piper mah kan diem, nyantai, babarinya. Tapi kalau udah nangkepnya ke sini, nah jadi sebelum ke Cobra sama ke keluarga Elapid. Jadi Cobra tuh Elapid, King Cobra Elapid. Nah, itu kita latihannya sama ini dulu. Oh. Jadi kalau kena gigit pun aman gitu. Iya, karena nggak berbisa. Kalau kena gigit itu udah selesai. Ini makanya kalau di hutan apa? Kalau di sawah? Ini pemakan tikus. Tikus ya? Pemakan tikus. Ini kan di luar aku banyak tikus. Bisa nalar ular nggak sih biar ngebantai tikus? Ini. Tapi itu di tikusnya di kandang merak. Merak jenis ini. Sama merak juga disikat tuh. Iya, ini ya ntar kasih Setiap racunnya. Iya, tadi mau kasih racun cuma. Kecil racunnya tikusnya. Sok Gus, ngomong Gus. Ini berbisa nggak? Ini berbisa medium atau berbisa menengah. Oh, kalau berbisa menengah itu dampaknya apa? Dampaknya paling bengkak dikit, demam, sama rasa nyeri aja sih. Oh. Nggak sampai mematikan juga. Tetapi kalau misalkan kita punya alergi bisa ular, itu bisa fatal juga. Oke. Gitu. Ini apa toksik? Apa toksin? Neuro sih. Neuro ya? Neuro. Cuma nggak sekuat kobra lah. Iya. Ini cincin emas. Nah, jadi sok silahkan Mang. Jadi prakteknya untuk nangkep dan naklukan jenis ular yang berbisa medium tapi pecicilan sampai yang nggak berbisa kumaha. Kalau saya diajar sama Bos Panji, biasanya pakai hook, gitu kan, kalau untuk berbisa. Jadi pertama-tama kita kepalanya dulu. Teh, mun ngomong bosnya tong hareupeun maneh na era. Siap. Bos bisa. Jadi kita tekan balanya pelan-pelan. Yang penting dia jangan sampai berbalik. Di situ tangan yang satu lagi kita pegang nih. Nah, kayak gini. Tuh. Tekannya hanya untuk membatasi pergerakan aja ya? Iya, biar dia nggak berbalik ke kita. Nggak berbalik. Terus kita juga pegangnya juga pakai rasa, jangan sampai terlalu kencang juga karena kan kasihan kan. Iya benar. Nanti dia nggak bisa nafas gitu. Yang penting dia nggak bisa gigit, udah gitu aja sih. Nah, liatin Mang, dia punya taring belakang, Mang. Nah, iya untuk Taringnya taringnya sendiri Iya, dia di tipe belakang. taring Yang di belakang sini, Bang. taring bisanya. Jadi taring bisa tuh ada yang di depan, ada yang di belakang. Oh, sangka itu tadi bisa di depan semua? Enggak, separuh ada yang dia punya di belakang jenis-jenis boiga sama beberapa jenis kolobrit. Itu yang bolong itu apa? Di bawah Itu lubang pernapasan. Oh, nafas itu. Kerongkongan. Ada. Nah, kenapa ular kalau makan mangsa yang gede dia nggak bisa napas? Iya. Soalnya dia napasnya itu pertama itu dari kerongkongannya ini. Nah, terus di belakang sini, nah di atas ini ada lubang kerongkongan yang nyambung ke hidung. Jadi kalau dia gini dia napasnya pakai hidung, kalau dia buka mulut dia napas pakai kerongkongan. Keren Oh nggak? gitu ya, dua ya? Di sana kerennya. Iya. Tuh. Nah, terus
di depan sini kan ada taring aglipa ya, deretan taring pendorong buat dia masukin mangsa. Nah, kalau kita buka lebih gede, di belakang sini ini ada taring kecil. Kecil tapi. Namanya taring bisa. Kalau yang depan juga berbisa nggak? Enggak itu mah. Oh, yang depan enggak. Aglipa untuk naik doang ya berarti. Nah ini nih, tuh kelihatan panjang kan? Oh iya, itu di belakang. Oh, nah ini tuh. Tuh, iya. taringnya lebih panjang daripada taring yang di depan sini. Iya itu. Tuh. Oh, itu taring bisanya di belakang. Jadi ular ini bisa nginjek bisa, itu kalau misalkan taring belakangnya nyecep, jadi ngunyah. Baru masuk. Kayak gitu. Beda sama Viper ya. Kalau Viper di depan biasanya. Viper mah udah jelas di depan kan. Kalau ini mah dia di belakang. Coba praktek, Cobain ya. Oke. Sok, Kus, dikawal Kus, dikasih tahu. Bismillah guys. Bismillah, gua mau belajar handling ular. Ini ular cincin emas ya? Iya, cincin emas atau Boiga dendrophila. Yes, ini berbisa. Apa nih? Jangan jauh-jauh. Ente, kalau meninggalikeun da. Itu gerakan nggak perlu sih. Langsung aja diginiin. Kalau mau rada keren gini sih ya. Kalau mau rada keren ya dikit gitu kayak Panji Petualang. Wey! Enggak deh. Oke. Ya. Rada tekan aja, tekan. Masih kurang tekannya? Masih kurang? Ya. Dah, segitu. Ya, ambil dari situ. Lepas. Nah. Is. Wih, gini ah. Iya, gitu udah. Wih. Merinding, keringetan. Berbisa ini ular cincin emas, gokil. Handling ular berbisa. Halo adek, yang lagi nih. Ini ketemunya di mana, bisa di sawah kah? Dia arboreal. Oh, di pohon. Jadi ini kadang-kadang kan disebut ular welang nih sama yang awam. Padahal bukan. beda, bukan. Kalau welang itu dia terestrial, adanya di bawah. Dia nggak naik pohon. Kalau ini ular pohon, adanya di atas pohon. Jadi dia jenis boiga. Gitu. Nggak semematikan welang walaupun sama-sama berbisa gitu. Oke, ini guys. Lepasnya gimana? Lepas aja. Ya lepasnya tinggal turunin ke bawah, lepas teng gitu. Gitu. Oke, kita naik level lagi. Ini kan walaupun dia middle, walaupun dia gesit, tapi dia tetap nggak segesit koros. Oke. Nah, nanti dicontohin sama Engkus cara nangkep koros dengan tangan Mang yang diulur. Jadi bukan pakai ini, karena kalau pakai ini agak susah nangkep koros. Oh gitu. Soalnya kalau di hook gitu, palanya pasti loncat-loncat. Oh, nggak mau diem ya? Nggak mau diam. Kalau ini kan lebih ke diam. Nah, bentuknya badannya mirip king cobra, padahal bukan ya. padahal bukan, malah pakannya. Iya, pakan nih, koros. Ini sering ketemu sih di sawah. Jadi ada teknik, Alsat, ada teknik buat nangkep ular-ular jenis colobrid yang nggak mau diem biasanya kalau ditangkap. Kolibri itu apa? Colobrid itu jenis ini, jenis koros. Koros ini keluarga colobrid gitu. Nah, Wes, lincah gini ya guys. nah itu makanya kelihatan kan di sini kita main speed. Jadi caranya gimana, Mang Gus? Kasih tahu. Ya, kalau kita perlahan ya, yakin, terus tenang dari sini dari bawah, terus pelan-pelan, sep, dah dapat kepalanya. Oke. Kalau udah dapat kepalanya gini udah aman dia, nggak bisa Aman. gigit lagi. Iya. Sebelum dapetnya itu yang aman, tadi udah mulai dekat Coba kepala. ulang, Mas. Oke, ulang. Ulang lagi. Dia nggak akan Ambil ngebalik pas buntut. udah dekat kepala. Coba lihat lagi. Pakai perasaan makanya tadi ya. Tuh, pelan tuh. Megangnya dia ngeraba tuh. Jadi ketika kita pegang pelan, dia nggak merasa kesakitan, dia nggak balik. Tuh. Tapi kalau dia merasa sakit, Balik. balik ya. Tuh, pelan. Wih, Enggak tuh. Ulangi lagi ya. emang setajam itu ya langsung berdarah ya? Ya iya tuh, karena kan dia ada pengencer darah di mulutnya. Oh, maksudnya cuma kuk gitu dong, tapi langsung berdarah. Jadi di mulut ular itu dia punya lendir. Nah, lendirnya itu buat ngencerin darah. Tapi kalau untuk ular ini enggak. Karena kan dia kan tuh bekas luka gigitannya juga ngacak dia banyak. Enggak cuma 2 taring gitu. Iya. Oke, sekarang gantian. Sok, sekarang ke Alsa deh. Kita challenge. Tunggu. Pegang dulu ekor. Sih lebih ke kayak gini sih ya. Ini Itu nggak sakit, ah? Aman sih ya. aman kok. Juga kering, aman. Tuh, gitu doang. Ya, kalau apanya udah pasti bisa. Coba pegang dulu ekor.
Ini. Oke. Hah? Heeh. Pakai tangan kanan atau mau tangan kiri? Tangan kanan ntar. Oke, sok. Lepasnya. Iya. Angkatnya gua pegang dulu. Misi Malik, Kak. Wah, tuh. Wah. Sok, langsung pegang tangan kanan nasi. Tangan kanan nasi. Ini caranya tuh gini. Soalnya nggak pernah kegigit, kalau pernah kegigit tahu rasanya pasti nggak akan takut. Ini karena belum pernah aja, guys. Kalau digigitin itu malah ini nantinya nggak kebiasa, tapi kalau kena gigit kalau nggak sengaja kayak engkus tadi itu malah nggak kerasa. Oh gitu. Kalau digigitin sakit Oh. gitu. Nah ini kan ini udah tenang nih dia nih. Tuh angkat gini tenang, baru masukin. Tarik. Ya apa aja mah. Ularnya nggak gerak sama sekali, dipegang sama dia udah bener-bener Tuh. menyatu. Tangannya dengan ular udah menyatu, guys. Kalau lihat tuh Enak. nggak ngebalik berarti megangnya pas. Yang susah Tuh, itu megangnya kan gini ya, gini doang. Tuh. Kayak megang tali. Kenapa tadi ngebalik tuh ke aku mah? Belum kenal. Belum. Kok rosnya gede ini mereda Tuh langsung naik, Ah. Ulang. Ini sebenarnya mah dia naik tuh karena ininya nggak nyaman nih pegangan sininya. Oh, terlalu kerasa tuh gimana? Berapa lan megangnya? Tuh gini weh, baru weh di sini. Tuh. Gini. Tuh. Iya. Coba, Be. Tuh, Be, ini. Oh, Ibe dulu. Sok. Dia teh sebenarnya teh. Tuh, A, dia teh kalau ke atas teh, kalau kita diam, dia nggak gigit. Dia balik tuh cuma pengen ngegapai kita. Oh. Kayak gini nih. Tuh, itu kayak Iya sih tadi. Heeh. Cuma karena A takut nih, nyangkanya tuh nyerang gitu. Nyangkanya nyerang. Padahal enggak sih, cuman Coba. geli gitu. Kayak mau digigit padahal enggak. Oke. Diam aja ini mah fokusnya ke tangan kanan aja. Ini mah buat nah, aman kan? Sok tahan terus. Baru tangan kanan masuk. Pelan terus bisa yuk. Guys, udah lulus jadi ini guys. Udah lulus guys. Animal handler guys nih. Lulus. Udah ke ular udah lulus. Mana toganya Animal handler. Ada lagi. Oke. Hah? Koros. Mau coba? Ya. Bedanya apa? Lebih gede lagi. Ada lagi. Wah, coba lihat. Ayo coba. Coba. lihat. Nah, ini akinya. Weh. King Koros ini. Ini king koros. Ini koros, dia kingnya. Bayangin, ini kobra biasa, itu king kobranya. Nah, levelnya sebelum ke king kobra, kita gimana caranya bisa nangkep ini kayak Gus. Coba Gus, tangkap pakai tangan kayak tadi. Ulang. Sama gitu juga. Gede, weh. Cuma lebih gede gitu Hungkul. Kita mau pindah atau mau nyoba ini lagi sekali lagi? Untuk memastikan. Istirahat dulu. Oke, kita break napas dulu Break napas sebentar. dulu, guys. Habis itu ntar kita lanjut lagi ya guys ya. Tetap di Panji Petualang dan Asad Ahmad. Kita ke King Koros. Ya. Jadi King Koros ini adalah Pithias carinata. Pithias carinata. Iya, jadi di keluarga koros di Indonesia, khususnya Jawa, ada beberapa jenis ular koros yang harus dikenali dari spesiesnya. Jadi mereka adalah keluarga kolobrid, dan yang ini nama latinnya Pithias carinatus, King Koros. Ada yang tadi koros biasa adalah Pithias koros, ada lagi saudara sepupunya itu Pithias mucosa atau ular tiger. Yang kayak gimana tuh? Mirip-mirip koros, tapi dia lebih ke warnanya kayak belangnya macan. Oh, tapi bentuknya kayak gini ya? Sama percis, dan sama Pithias gitu. Ya. Nah sekarang kita coba taklukan gimana cara handling si raja koros yang lagi di handle Mangkus. Iya. Kayak tadi sih sama aja. Coba Gus contohin dulu. Dari bawah Mang, Oke. Dari bawah. di bawah. Aktif banget ya. Feeling sih yang harus diasah kalau ular. Bener. Karena yang aku belum paham ya, tenaga ular mau ngebalik sih gimana sih? Nah, itu. Jadi kan kita harus ngepasin tenaga kita ya. Takutnya terlalu longgar atau terlalu Betul. keras. Itu yang masih harus dipelajari. Kalau udah tahu, ya udah kayak tadi, set gitu. Kerasa. Oke, let's go. Gas, kita ke rajanya koros. Langsung King Koros. Oke, Alsat silakan, mangga. Ya, angkat terus. Terus, biarin aja ekor mah. Kalau kepala balik juga jangan takut, karena sama kayak koros, dia cuma nyari sanggaan aja. Diulur, kayak ngulur tali gitu, pelan-pelan. Angkat lagi. Nah, tangan kanan mulai ngeraba ke arah leher. Iya. Nge-S. Enggak, aman Pak. Emang nge-es mah itu mah kodratnya ada mau nyerang. Oh. Jauh. Aman.
Kok jadi ke pundak dah. Tenang mana? Aman, sa nyaman awe. Panjang guys, ularnya guys, hese. Udah dapet sih sebenarnya mah. Udah tahu guys, oke, udah dapet feel-nya. Yang gue cari di sini tuh ya, feel-nya, caranya gimana, itu yang Iya. masih gue pelajari. Karena kalau feel-nya. kita ngebahas teori sampai mati, kita nggak akan ngerti cara nangkep. Karena beda porsinya antara teori sama nangkep kan. King Koro. Nah, cuma buat temen-temen nih di rumah yang nonton, yang pengen bisa handling kayak Alsat itu nggak bisa sendirian, apalagi lihat tutorial dari video tok ya. Yes. Harus ada pengawal dan pembimbingnya yang emang profesional, oke? Biar nggak celaka guys. Kayak kita lihat giginya ya teman-teman. Ini pakai plastik biar lebih kelihatan. Tuh kayak silet. Tuh. Nih. Nah, ini jelas banget nih. Kayak duri ikan. Iya. Nih, putih. Tajam banget ya sih. Pantesan gampang berdarah. Oke guys. Next, naik level lagi. Ngopi dulu bentar kali ya. Ngopi dulu bentar ya. Lemes. Monggo simpan dulu King Koros nak. Ya sebelum ngopi, saya mau ngeliatin satu karakter ular yang unik. Di sini ada kandang. Ini ada King Cobra, nggak tahu King Cobra kemana ya? Oh ini. Nah ini. Jadi kita uji karakter KC Alsat. Ini kaca. Tapi nggak begitu besar ya. Nggak begitu besar. Udah gitu juga dia lebih aman kok. Nih, Alsat sini deh. Nah, nggak apa-apa, masuk aja, aman dah. Sob, masuk aja nggak apa-apa. Biar kameramen bisa nongol dari situ, sob. Jadi, nah sini, Alsat sebelah sini deh. Nah, tuh, ular itu defensif. Jadi kalau misalkan kita nggak apa namanya, coba sorry mundur dulu kameramennya. Nah, kalau misalkan kita nggak ngambil gerakan yang tiba-tiba, Yang penting diam. Diam jadi batu guys. Nah guys, sampai sini konten kali ini. Gimana? Seru kan? Semoga setelah nonton video ini kalian jadi punya banyak wawasan baru, terutama tentang teknik dasar menghandle ular dengan aman. Tapi tenang, perjalanan kita di dunia ular belum selesai sampai di sini. Di video selanjutnya kita bakal ketemu sama salah satu ular paling ikonik dan paling mematikan di dunia, King Cobra. Gak cuma itu, kita juga bakal melihat secara langsung live feeding King Cobra saat memangsa ular. Pastinya bakal jadi pengalaman yang sangat menarik sekaligus menegangkan. Dan masih ada satu kejutan lagi. Di tengah-tengah proses syuting, tiba-tiba kita dapat panggilan ada ular yang masuk ke pekarangan rumah warga dan kita akan lihat langsung proses rescue ular yang masuk ke daerah pemukiman warga. Kalau penasaran bakal seseru apa video berikutnya, jangan lupa terus pantengin channel ini ya. Oke, seperti biasa guys, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gua. Jangan lupa juga untuk beli alen. Jangan lupa juga untuk join YouTube membership mulai dari Rp10.000 aja. See you di next episode ya guys. Bye bye.